Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kami akan mempresentasikan mengenai upaya hukum dalam hukum acara perdata. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami, yakni yang pertama Noverlia Saputri, NIM 2018-556, yang kedua Galuh Ratna Palupi, NIM 2018-558, yang ketiga dengan saya sendiri Firda Aulia, NIM 2018-559, yang keempat Ayu Saputri, NIM 2018-574, dan yang terakhir Nabila Atia, NIM 2018-579. Apa itu upaya hukum? Nah, di setiap putusan itu pada umumnya tersedia upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Nah, upaya hukum itu sendiri terdapat dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Yang dimaksud upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, sedangkan upaya hukum luar biasa itu upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, dan pada asasnya upaya hukum ini tidak menggunakan eksekusi. Macam-macam upaya hukum biasa terdapat tiga, yaitu perlawanan atau verzet, banding, dan kasasi. Nah, di sini verzet atau perlawanan itu adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat atau verstek. Dasar hukumnya tersendiri ada dalam pasal 125 ayat 3 Junto 129 HIR, pasal 149 ayat 3 Junto 153 RBG. Jadi selanjutnya adalah banding. Banding ini merupakan putusan pengadilan tingkat pertama yang dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali untuk menentukan hal lain. Dasar hukum banding ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 21 Ayat 1. Lalu selanjutnya kasasi. Kasasi ini merupakan putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kembali kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan hal yang lain. Dasar hukum ini tertera dalam pasal 22 nomor 4 tahun 2004 junto pasal 23 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dan pasal 43 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 junto Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 junto UU 03 tahun 2009. Nah, pihak yang berhak mengajukan kasasi ini juga tertera dalam pasal 4 ayat 1 dan 45 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung. Pertama yaitu pihak yang berperkara. Kedua, wakil pihak yang berperkara berdasarkan surat kuasa khusus. Yang ketiga yaitu Jaksa Agung. Lalu selanjutnya permohonan kasasi pasal 46 ayat 1 Undang-Undang MA itu bentuk permohonan kasasi itu terdiri dari dua, yaitu tertulis dan lisan. Penyampaian permohonan kasasi melalui pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkara. Selanjutnya alasan mengajukan kasasi. Alasan mengajukan kasasi ini itu diatur di dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 junto 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2005 tentang MA junto pasal 30 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000 itu yang berisi tidak termasuk dalam kewenangan kompetensi relatif dan absolut pengadilan. Kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu. Upaya hukum luar biasa terdiri atas dua macam. Yang pertama peninjauan kembali atau PK atau biasa juga disebut dengan hukum sipil. Kemudian ada perlawanan yang ketiga
kembali atau PK terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 23 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan hal atau keadaan tertentu yakni dalam ketentuan ini antara lain adalah ditemukannya bukti baru dan atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. Permohonan PK dapat dilakukan hanya satu kali sesuai dengan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Peninjauan kembali. Alasan peninjauan kembali terdapat dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Yang pertama, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Yang kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Yang keempat, apabila mengenai sesuatu bagian dari atau lebih dari bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang kelima, apabila antara pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Selanjutnya, Darden versus Darden versus adalah perlawanan pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam perkara yang bersangkutan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang merugi pihak ketiga tersebut. Perlawanan pihak ketiga ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa. Sekian presentasi mengenai upaya hukum dalam hukum acara perdata. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.